Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurse Francisca Rumina, Magister Keperawatan dengan NIDN 1101038401. Saya adalah dosen keperawatan di Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Anak, yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi D3 Keperawatan dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Dengan kode mata kuliah PWT 4103 yang diajarkan pada mahasiswa tingkat 2 semester 4. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang dinilai adalah sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Pada sikap, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Untuk pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Untuk keterampilan khusus, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang kedua, mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien. Kemudian yang keempat, mampu berperan aktif dalam mengembangkan keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Keterampilan umum mampu menghasilkan karya ilmiah yang berdasarkan etik dan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama itu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus. Yang keempat, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sakit. Yang kelima, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. Keenam, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Ketujuh, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin.
Yang kedelapan, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarapan dan muskuloskeletal. Kesembilan, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman pada sistem patologis dan sistem termoregulasi imun sensori dan keganasan. 10. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. Ke-11, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 12, mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dalam sistem pencernaan dan perkemihan, kemudian kelainan kongenital, perioperatif care. Ke-13, mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk sistem pembelajaran, jadi yang pertama adalah kuliah tatap muka di kelas, kemudian praktek laboratorium, demonstrasi dan simulasi. Untuk metode pembelajaran, yang pertama adalah ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, dan yang ketiga praktik di lab. Untuk materi pembelajaran, yang pertama mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sehat. Ketiga, mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus. Keempat, mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak sakit. Kelima, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Keenam, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Ketujuh, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Kedelapan, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarapan dan muskuloskeletal. Kesembilan, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan keganasan. Kemudian mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. Kemudian mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan, kelainan kongenital, perioperatif care. Kemudian mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit MTBS dalam pelayanan kesehatan. Untuk sistem penilaian mata kuliah, teori yang pertama dinilai kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Kemudian untuk di laboratorium yang dinilai adalah sikap 30%, kemudian pengetahuan 30%, dan keterampilan 40%. Jadi untuk teori 60%, kemudian laboratorium 40%. Berikut saya berikan cuplikan video PDD UKT-PT bidang pembelajaran di kelas untuk keperawatan anak tentang konsep anak sehat, yaitu pemantauan tumbuh kembang pada anak. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, puji Tuhan ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, kita absen dulu ya. Jadi silahkan kita absensi melalui barcode. Oke, sudah semuanya?
Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai materi kita selanjutnya tentang pemantauan tumbuh kembang, ya, Ibu akan mereview kembali materi kita sebelumnya, ya. Oke, materi sebelumnya kan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Oke, silahkan. Silahkan. Jadi pertumbuhan adalah bertambahnya fisik dan massa tubuh seorang anak-anak. Oke, berarti pertumbuhan adalah bertambahnya Fisik dan massa tubuh. fisik dan massa tubuh. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya perkembangan. Apa itu perkembangan? Oke, silahkan. Perkembangan artinya bertambahnya fungsi dan struktur tubuh. Bertambahnya fungsi dan struktur struktur tubuh. Oke, baik sekali. Tepuk tangan lagi. Oke, jadi ingat ya, kalau pertumbuhan dan perkembangan itu dia seiring sejalan. Jadi dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau anak bertumbuh maka otomatis dia juga akan berkembang. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa anak itu mengalami pertumbuhan? Gimana kita tahu? Ya, tinggi badannya bertambah. Kemudian apa lagi? Berat badan juga bertambah. Nah, itu yang disebut dengan bertumbuh. Jadi berat badannya nambah, kemudian tinggi badan juga bertambah. Nah, untuk pemantauan pertumbuhan ya biasanya parameter yang akan kita gunakan itu adalah menggunakan pengukuran yang namanya antropometri. Nah, jadi kita akan melakukan pengukuran tersebut. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kita melakukan pengukuran antropometri itu untuk melihat fisik, tadi bertambahnya fisik. Nah, di pemantauan pertumbuhan yang akan kita pantau itu tadi adalah pengukuran antropometrik. Nah, apa saja pengukuran antropometrik itu? Di antaranya adalah tadi tinggi badan, kemudian berat badan, apalagi lingkar lengan. Biasa yang di itu lingkar lengan mana? Ya, lingkar lengan atas. Kemudian lingkar apa lagi? Lingkar kepala. Kemudian satu lagi. Apa? Tebal lipat kulit. Nah, jadi 5 unsur itu nanti yang akan kita lakukan pengukuran pada pengukuran antropometrik. Jadi itu yang akan kita bahas nanti ya masing-masing. Oke, yang pertama adalah berat badan. Nah, berat badan ini kita lakukan pengukuran untuk melihat status nutrisi seseorang. Nah, untuk penambahan berat badannya itu dia kalau triwulan pertama itu sekitar 700 sampai 1000 gram. Kemudian triwulan kedua itu dia sekitar 500 sampai 600 gram. Triwulan artinya tiap 3 bulan. Kalau triwulan 1 berarti 0 sampai 3 bulan. Begitu juga selanjutnya. Kalau triwulan ketiga tadi penambahannya sekitar 350 sampai 450 gram per bulan. Kalau untuk triwulan keempat itu naik sekitar 250 sampai 350 gram. Oke. Nah, untuk berat badan kita juga bisa menggunakan rumus ya. Jadi kita bisa gunakan rumus. Misalnya di situ kalau untuk usia 3 sampai 12 bulan itu rumusnya adalah umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Kalau misalnya umurnya 3 bulan 20
hari. Nah, rumusnya itu tadi berapa berat badan sama dengan umur dalam bulan, ya kan? Tambah 9 bagi 2. Nah, umurnya misalnya 3 bulan 20 hari, maka dianggap dia itu 4 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya jumlah harinya misalnya kurang dari 15 itu dihilangkan, kalau lebih dari 15 hari itu dibulatkan. Ya, jadi kalau dia 3 bulan 20 hari jadinya 4 bulan. Jadi dianggap dia 4 bulan ditambah 9 dibagi 2. Jadi berapa? 9 tambah 4 berapa? 13 bagi 2. Jadi berapa? 6,5 apa? Kilogram. Jadi anak usia 4 bulan itu kira-kira dia berat badannya 6,5. Itu kalau menggunakan rumus ya. Kalau yang tahun itu berat badan usia 1 sampai 6 tahun, umur dalam tahun kali 2 ditambah 8. Nah, kalau misalnya umurnya lebih dari 6 bulan itu dibulatkan. Ya kan? Dibulatkan jadi 1. Kalau kurang dari 6 bulan dihilangkan. Jadi kalau misalnya tadi rumusnya gimana kalau yang tahun, ini yang bulan ya. Ini yang tahun untuk ngitung berat badannya, berat badan normalnya. Berapa tadi berat badan? Umur dalam tahun, oke. Kali 2 tambah 8. Oke, misalnya nih umurnya itu 4 tahun 5 bulan. Jadi berapa? Tolong silahkan dicari. Silahkan dihitung. Siapa yang udah dapat? Oke, silahkan. Tulis di depan jawabannya. Umurnya tadi 4 tahun 5 bulan. 4 kali 2 tambah 'Oke. Ada yang sama jawabannya? Sama? Yang beda? Ada yang beda? Tidak ada. Oke, jadi 4 dianggap tetap 4 tahun ya, karena kurang dari 6 bulan. Jadi 4 kali 2 8 tambah 8 sama dengan 16 kilo. Jadi harusnya berat badannya adalah 16 kilo berat badan normalnya. Jadi bisa juga kita menggunakan rumus Berman ya. Oke. Sampai di sini jelas? Oke, kalau jelas Ibu lanjut ya. Oke, nah selain tadi menggunakan rumus Berman, kita juga bisa melihat ya, menilai pertumbuhan itu dengan cara membandingkan misalnya berat badan per umur atau panjang badan per umur ataupun tinggi badan per umur. Jadi bisa kita lihat dalam tabel. Tapi kalau kita misalnya mau cepat, kita bisa menggunakan rumus tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah berat badan, kedua adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan ini merupakan ukuran antropometri kedua yang terpenting. Nah, jadi di sini kita akan mengukur tinggi badan itu biasanya pada anak. Kalau misalnya yang kurang dari 2 tahun, kita melakukannya berbaring. Ya, untuk pengukuran tinggi badan. Kalau misalnya di atas 2 tahun, jadi kita melakukan pengukuran dengan cara berdiri. Gitu ya, untuk pengukuran tinggi badan. Nah, pada tahun pertama biasanya bertambah
sebanyak 1,25 cm per bulan. Kemudian nanti berangsur-angsur akan berkurang sampai usia 9 tahun, yaitu sekitar 5 cm per tahun. Itu untuk penambahan tinggi badan. Nah, untuk pengukuran tinggi badan, jadi kita bisa juga gunakan rumus Bergman ini tadi, ya. Jadi kalau untuk tinggi badan di situ, untuk perkiraan panjang badan, misalnya usia 1 tahun, jadi rumusnya 1,5 kali panjang lahir. Jadi kalau misalnya panjang badan lahirnya 50 cm, ya, anak usia ini ya 1 tahun. Misalnya panjang lahir tadi 50 cm dikali 1,5, berarti panjang badannya berapa? Berapa? 75. Ya, 75 cm itu untuk panjang badan. Nah, kemudian untuk tinggi badan usia 2 sampai 12 tahun itu umur dikali 6. Jadi kalau misalnya umurnya 5 tahun, jadi berapa tuh? Umur dikali 6 ditambah 77 ya. Ditambah 77. Jadi berapa tuh? 107. 5 kali 6 30 ditambah 77 107 centimeter. Oke, kemudian lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini kita ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari otak. Ya, jadi kita ingin melihat pertumbuhan dari otak apakah sudah sesuai ya lingkar kepalanya dengan usianya atau tidak. Atau kita mau melihat nih ada kelainan ya pada kepala. Karena bisa saja terjadi mikrosefali atau makrosefali gitu. Kemudian selanjutnya, tadi kan berat badan udah ya, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, kemudian pengukuran antropometri selanjutnya adalah lingkar lengan atas. Nah, lingkar lengan atas ini menggambarkan tumbuh kembang pada jaringan lemak di bawah kulit dan otot ya. Nah, untuk pertambahan lila ini relatif lambat, biasanya saat lahir lingkar lengan atas itu sekitar 11 cm. Nah, pada tahun pertama bertambah menjadi 16 cm. Selanjutnya ukuran tersebut tidak banyak berubah nanti sampai usianya itu 3 tahun. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang tebal lipatan kulit. Nah, ini merupakan pencerminan untuk tumbuh kembang jaringan lemak di bawah kulit yang lebih spesifik. Nah, biasanya kalau untuk tebal lipatan kulit kita menggunakan alat yang namanya apa? Alat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak nama alatnya apa? Itu gambarnya. Ada yang udah pernah lihat alatnya? Ada yang pernah lihat? Atau yang pakai? Ini namanya skin fold caliper. Itu nama alatnya. Jadi digunakan untuk mengukur tebal lipat kulit. Oke, untuk pemantauan pertumbuhan selesai ya. Jadi tadi apa saja yang diukur menggunakan antropometrik? Berat badan, tinggi badan,
lingkar kepala, apa? Lingkar lengan atas dan tebal lipat kulit. Selanjutnya adalah pemantauan perkembangan. Nah, jadi selain yang dipantau tadi pertumbuhan, perkembangan juga harus dipantau. Nah, untuk perkembangan kita bisa menggunakan DDST atau Denver Development Screening Test. Ya, jadi kita bisa menggunakan DDST 2. Nah, untuk pemeriksaannya tidak lama ya, bisa 15 sampai 20 menit. Nah, menurut penelitian, jadi untuk pemantauan DDST ini sangat efektif ya terhadap pemantauan perkembangan. Oke, apa saja sih kegunaan dari DDST 2 itu? Yang pertama adalah memantau anak yang tampak sehat dari umur 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi usia 0 sampai 6 tahun bisa kita lakukan menggunakan DDST ini. Kemudian menjaring anak tanpa gejala terhadap kemungkinan adanya kelainan perkembangan. Kemudian selanjutnya memastikan apakah anak dengan persangkaan ada kelainan, apakah benar ada kelainan pada perkembangan. Jadi kita bisa nanti menilai bagaimana sih perkembangan anak ini, apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum. Kemudian monitor anak dengan risiko perkembangan, misalnya anak dengan masalah perinatal. Nah, apa saja sih yang dinilai dalam pemantauan perkembangan? Jadi ada 4 aspek penting ya yang akan kita pantau dalam perkembangan. Yang pertama itu adalah personal sosial atau perilaku sosial. Jadi kita lihat bagaimana kemampuan anak ya dalam misalnya bersosialisasi. Kemudian kita lihat apakah dia sudah bisa mandiri atau tidak terhadap tugas perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah fine motor adaptif atau gerakan motorik halus. Kalau motorik halus berarti yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Kemampuan anak untuk mengamati sesuatu. Sebagai contoh misalnya apa? Motorik halus. Misalnya anak menulis atau mencoret-coret, itu masuk motorik halus. Kemudian itu yang kedua. Yang keempat adalah untuk melihat aspek bahasa anak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk melihat gross motor atau gerakan motorik kasar. Gitu. Motorik kasar misalnya contohnya apa? Apa? Kita bisa melihat anak untuk melihat motorik kasarnya gimana? Saat anak misalnya melompat misalnya. Kemudian apa lagi? Berlari dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi untuk pemantauan perkembangan kita lihat 4 aspek tadi. Yang pertama tadi personal sosial. Kedua ya motorik halusnya ya. Yang ketiga bahasa. Yang keempat motorik kasar. Jadi itu nanti yang akan kita pantau. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana caranya memantau pertumbuhan dan perkembangan itu nanti saat kita di laboratorium. Kita akan belajar selanjutnya di laboratorium. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat siang.